Dan harus kita pahami bahwasannya yang namanya hidup dengan orang lain, sosial ya pasti ada lah nggak cocoknya. Satu dua ada pasti nggak cocoknya, karena kita dibesarkan juga dengan cara yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, cara bicara kita berbeda. Sementara tetangga itu adalah orang paling dekat dengan kita, yang kita melihat keluar masuknya. Kita itu melihat keluar masuknya loh Mas Isan. Pintunya itu berhadapan dengan kita. Ada kalanya bahkan itu satu tembok dengan kita. Ketika mereka itu bertengkar dengan orang yang ada di dalam rumahnya, dengan suaminya, atau ketika kemudian ngajarin anaknya belajar itu keluar kata-kata buruk dan seterusnya, itu bisa jadi kita itu mendengar, bisa jadi kita itu meskipun tidak sengaja, itu kita bisa jadi itu mendengar itu, sehingga yang terjadi adalah satu sisi ketika kemudian dalam perbincangan, wah saya kok tidak cocok sama gaya ngomongnya ibu ini, karena ibu ini ngomongnya misalkan ceplos gitu ya, keras juga, sampai kemudian kita itu merasa wah begitu ya. Pada kondisi yang ketika itu adalah hal yang memungkinkan bagi kita untuk mengerti bahwa itu karena karakternya, itu bukan maunya dia itu melakukan menyakiti kita, tapi karena memang beda kebiasaan, karena beda dari asal muasal sukunya, mungkin begitu ya, intonasi bicara juga menjadi berbeda. Nah dari seperti itu kita menjadi orang yang seharusnya kemudian berusaha untuk melapangkan dada, tahan diri untuk tidak mudah tersinggung pada kondisi seperti itu. Seandainya pun kemudian kita tersinggung dan sakit hati, berusaha untuk melatih hati kita juga untuk berlonggar-longgar, berusaha memaafkan. Masya Allah. Kalau itu persoalan besar, berusaha untuk kita buat itu jadi bisa lebih, mana sih yang bisa dikurangi, yang bisa kita maafkan, yang bisa kita hilangkan, menjadi itu bukan sebuah masalah ya, jadi kecil. Kalau persoalan kecil bisa jadi kita anggap hilang begitu ya. Nah, semoga itu bisa dengan seperti itu begitu ya. Wajar ada ketidakcocokan, tapi kita harus berusaha menahan diri. Dan di antara ciri orang bertakwa itu kan juga al-kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya. Sebenarnya dia itu pengen marah Mas Isa, pengen marah sebenarnya. Ada sudah ibaratnya itu kalau ditafsir sampai bisa jadi itu sudah sampai di tenggorokannya, di kerongkongannya sudah mau keluar, tapi dia tahan begitu, dia tahan karena dengan berusaha menahannya tadi, tidak melakukan aktivitas dolim, tidak mengeluarkan kalimat yang menyakiti, itu lebih memudahkan kita untuk mewujudkan suasana lebih baik. Bayangkannya itu gini loh, kalau sudah terlanjur misalkan ya sesuatu yang buruk tadi itu kita keluarkan, itu kan nariknya kan susah, nariknya kembali. Jadi ibaratnya air kolam akuarium gitu, kalau sudah kadung dimasuki tinta itu kan angel gitu. Kalau tinta itu adalah kita posisikan seperti racun dari kalimat-kalimat kita. Ketika kalimat buruk kita tadi itu kita tahu itu adalah suatu hal yang buruk gitu ya, sakjane ngono ya pancene gak cocok sama ibu itu, dan itu mau dia itu memang sangat dolim, tapi kemudian karena kita itu masih menjaga ya, tidak mengeluarkan itu secara publik, maka itu akan si ibu yang bersangkutan kan tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu ada kejengkelan sama dia karena kita tidak keluarkan. Dan itu kan lebih memudahkan pada saat kita mau menjalin hubungan baik dengan beliaunya, itu kan juga akan lebih memudahkan bagi dia. Beda dengan kalau misalkan kita keluarkan itu, anjane sampai itu begini dar dibalas lagi dar. Nah sudah, kalau kemudian satu saat itu kemudian menyesal dan mau memperbaiki, itu kan minimal kan ada memori ya. Betul. Ada memori, teringat kembali tadi. Ada memori yang kemudian kita pernah dengar kalimat ibu itu seperti ini, dulu pernah melakukan chat seperti ini, pernah rasa-rasaan begini kan. Jadi makanya tahan gitu, jangan sampai keluar dari kerongkongan. Jangan sampai keluar.